Oke teman-teman, selamat datang. Hari ini kita akan bedah bareng-bareng salah satu saham, yaitu PT Chitose International atau kode sahamnya CHIN. Kita akan coba bongkar semuanya, langkah demi langkah, persis kayak seorang analis profesional. Tujuannya, biar kita bisa lihat saham ini tuh sebenarnya menarik atau enggak sih buat investasi. Coba deh bayangin situasinya. Tiba-tiba ada berita bagus. Laba perusahaan terbang tinggi, terus mereka mau bagi-bagi dividen gede. Wah, insting pertama kita sebagai investor apa coba? Pasti langsung pengen sikat beli kan? Tapi, tahan dulu. Investor yang bijak itu tahu. Di balik berita yang kelihatan kincong, selalu ada cerita yang harus digali lebih dalam. Nah, itulah yang mau kita lakukan hari ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari pemicunya, yaitu kabar baik yang bikin kita noleh ke saham ini. Terus kita masuk ke dapurnya, kenalan sama bisnisnya, kita bedah laporan keuangannya, dan coba hitung-hitung, kira-kira harga wajarnya berapa. Terakhir, kita lihat gambaran besarnya, apa aja peluang dan resiko di depan. Udah siap? Yuk kita mulai. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang bikin CHIN ini tiba-tiba jadi omongan banyak investor? Yuk kita lihat berita utama yang jadi titik awal dari semua analisis kita ini. Ini dia nih beritanya. Di April 2026, CHIN ngumumin mau bagi dividen tunai 13,8 miliar rupiah. Buat kita yang pegang sahamnya, dapatnya sekitar 13,8 rupiah per lembar. Tapi, yang lebih penting buat kita sebagai analis itu bukan cuma angkanya, tapi payout rasionya, 45%. Artinya apa? Artinya manajemennya ini pinter. Mereka bagiin hampir setengah labanya buat kita, para investor, tapi sisanya ditahan buat diinvestasikan lagi ke perusahaan. Ini tanda manajemen yang seimbang, sehat. Dividen itu memang manis. Tapi ingat ya, dividen itu adalah hasil, bukan penyebab. Sebelum kita terpesona sama angkanya, seorang investor sejati itu harus paham dulu fondasinya. Jadi yuk kita mundur dikit dan bertanya, sebenarnya CHIN ini jualan apa sih? CHIN ini bukan pemain baru loh, mereka udah ada dari tahun 1978. Mungkin aja kursi yang kita dudukin di sekolah atau di kantor dulu itu buatan mereka. Mereknya udah kuat banget dan udah jadi perusahaan terbuka dari 2014. Artinya, ini bisnis yang udah teruji waktu, dengan reputasi yang dibangun di atas kualitas dan inovasi. Sekarang, coba kita lihat skala permainannya. Kapasitas produksi 1,2 juta unit setahun, itu bukan angka kecil loh. Jaringannya luas banget di seluruh Indonesia, bahkan ekspornya sampai ke 34 negara. Tapi, coba perhatikan poin terakhir. Ini yang paling penting buat masa depan mereka. Pivot ke sektor alat kesehatan. Ini artinya, CHIN bukan lagi cuma perusahaan furniture. Mereka sedang bertransformasi. Oke, kita udah tahu mereka jualan apa. Sekarang waktunya kita lihat gimana cara mereka cari duit. Yuk kita buka kap mesinnya, kita bedah laporan keuangan mereka buat lihat apakah performanya sekuat reputasi bisnisnya. Kita mulai dari baris paling atas dulu ya, pendapatan. Di tahun 2025, mereka berhasil tumbuh 12,3%. Angka yang solid banget. Artinya permintaan produk mereka, mau itu kursi atau alat kesehatan, terus naik. Bagus. Tapi kalau tadi itu mesinnya, yang ini roketnya. Laba bersihnya melonjak 92,4%. Saya ulang ya, 92,4%. Wow, ini bukan sekedar tumbuh, ini ledakan profitabilitas. Nah, ini dia nih yang jadi pusat dari semua kabar baik tentang CHIN. Coba kita lihat angkanya lebih dalam. Perhatiin deh, pendapatan naiknya 12%, tapi laba kotornya naik 20%. Ini petunjuk pertama, mereka efisien banget dalam produksinya. Terus puncaknya, laba bersihnya meroket 92%. Ini nunjukin bukan cuma produksinya yang efisien, tapi seluruh operasional perusahaan jalan dengan sangat baik. Margin laba mereka hampir 2 kali lipat. Gampangnya gini, mereka nggak cuma jualan lebih banyak, tapi dari tiap barang yang mereka jual, untungnya makin tebal. Ini ciri-ciri perusahaan yang dikelola dengan sangat-sangat baik. Oke, performa bisnisnya luar biasa. Nggak ada yang bisa bantah itu. Tapi tugas kita sebagai investor kan bukan cuma nyari perusahaan bagus, tapi nyari perusahaan bagus dengan harga yang bagus. Jadi pertanyaan besarnya sekarang adalah, harga saham CHIN saat ini murah atau kita udah ketinggalan kereta nih? Cara paling gampang buat ngukur valuasi itu pakai PE ratio. Anggap aja ini kayak harga per unit keuntungan. PE CHIN ada di angka 6,5 kali. Artinya, kita bayar 6,5 rupiah buat setiap 1 rupiah keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Nah, sekarang coba bandingin sama rata-rata industrinya di 17 kali. Dari sudut pandang ini, CHIN kelihatan kayak barang mewah yang lagi diskon besar-besaran. Murah banget.
Tapi jangan buru-buru ambil kesimpulan. Kalau kita pakai metode yang lebih hati-hati, namanya discounted cash flow atau DCF, yang intinya memproyeksikan uang kas masa depan, hasilnya justru kebalikannya. Beberapa analisis DCF menunjukkan nilai wajar CINT itu cuma di kisaran Rp99, yang artinya harga sekarang itu kemahalan. Nah, ini dia teka-tekinya. PE bilang murah, DCF bilang mahal. Jadi mana yang benar? Buat mecahin teka-teki tadi, coba kita cari petunjuk lain. Kita bandingin CNT sama para pesaingnya di tahun 2025. Lihat deh datanya. Pertumbuhan laba CNT yang 92,4% itu benar-benar jomplang, sementara kompetitornya jauh di bawah, bahkan ada yang minus. Margin keuntungannya paling tebal, dan ini yang saya paling suka, utangnya paling rendah. Ini nunjukin bahwa secara operasional CNT bukan cuma bagus, tapi mereka itu juaranya di kelasnya pada tahun 2025. Kinerja 2025 emang fantastis, tapi sebagai investor, kita akan dibayar buat melihat ke depan, bukan ke belakang. Jadi sekarang, ayo kita angkat kepala kita dari laporan keuangan dan lihat dunia di sekitar Cinta. Angin apa yang bisa dorong kapal mereka, dan badai apa yang bisa menghantamnya. Nah, ini dia peta pertempuran strategisnya. Di sisi positif, ada peluang emas di sektor medis dan keunggulan di proyek pemerintah karena sertifikasi TKDN. Merek yang kuat dan keuangan yang sehat itu ibarat benteng pertahanan mereka. Tapi, di seberang sana ada musuh yang nyata, gempuran produk impor murah, kenaikan harga bahan baku yang bisa grogotin untung, dan awan gelap perlambatan ekonomi global. Oke, kita udah menempuh perjalanan yang lengkap nih. Dari berita hebohnya, masuk ke dalam bisnisnya, bedah keuangannya, perdebatan valuasinya, sampai metain medan perangnya di masa depan. Sekarang waktunya kita satuin semua kepingan puzzle ini. Jadi, ini rangkuman akhirnya. Sisi pronyok kuat banget, pertumbuhan laba yang gila-gilaan, valuasi P per I yang kelihatan murah, neraca keuangan sekuat baja, dividen yang solid, dan performa yang ngalahin pesaing. Tapi, di sisi kontranya, kita juga nggak bisa tutup mata sama lampu kuning dari valuasi DCF, risiko industri yang selalu ada, dan fakta kalau ini saham small cap, yang artinya bisa jadi kurang liquid. Tugas saya di sini bukan buat ngasih Anda ikan, tapi buat ngajarin cara mancing. Saya sudah sajikan semua datanya, argumen pro dan kontranya, dari berbagai sudut pandang. Saya nggak akan pernah bilang Anda harus beli atau jual. Keputusan akhir dengan semua potensi untung dan ruginya itu 100% ada di tangan Anda. Jadi, setelah kita bedah bareng-bareng, pertanyaan saya untuk Anda adalah, apa langkah Anda selanjutnya?